Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah ya hayyu ya qayyum, ya manan ya ajim, ya jal jalalil wal ikhram. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudaraku, para pencari ilmu yang dirahmati Allah, senang sekali rasanya kita bisa berkumpul bersama-sama di taklim ini untuk sama-sama kita belajar ilmu, belajar doa, zikir, dan amalan-amalan yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran, yang sudah diajarkan oleh para ulama, dan doa-doa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh para sahabat-sahabat beliau, maupun doa-doa yang diajarkan oleh guru-guru kita turun-temurun hingga tersambung kepada kita saat ini. Semoga hadirnya kita di tempat ini senantiasa Allah memberikan rahmat di dalam ketaatan, memberikan kesehatan, barokah umur, barokah rezeki, sehat walafiat. Semoga rezeki yang sempit diluaskan oleh Allah, yang sedang sakit diberikan kesembuhannya, yang sedang bermasalah Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, sekaligus Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Allah angkat derajat kita, Allah berikan cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini kita masih banyak diberikan nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, hingga kita semua bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Semoga hadirnya kita di tempat ini, kita semua mendapatkan ganjaran pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula salawat teriring salam kepada junjungan kita, manusia paling mulia, manusia paling agung, pendobrak kebatilan, yaitu Habibana wa Nabina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, muslimin dan muslimat. Sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga kita semua yang hadir masuk dalam kelompok umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil masyar. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku, para pencari ilmu yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui manfaat berzikir telah banyak disebutkan di dalam hadis-hadis. Sebuah hadis menyebutkan bahwa ribat yang paling utama adalah sholat. Majelis zikir disebut sebagai ribat. Adapun arti ribat adalah tempat yang digunakan orang Islam untuk menjaga daerah perbatasan agar selamat dari serangan-serangan dan gangguan-gangguan orang-orang kafir. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian melalui atau melewati taman-taman sorga, maka mampirlah di situ, ikutlah bersamanya, duduklah di situ, maka nikmatilah buah-buahannya. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan taman-taman sorga itu?
Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang dimaksud dengan taman-taman surga adalah majlis-majlis zikir. Siapa yang hadir majlis zikir itu akan memperoleh keberuntungan, akan memperoleh kebahagiaan, akan memperoleh kebaikan. Hadis ke majlis yang mulia ini hendaknya disadari sebagai kekayaan yang amat besar, karena ketika di dunia saja sudah disebutkan sebagai memasuki, bagaikan kita memasuki taman-taman surga. Majlis-majlis zikir disebut sebagai taman-taman surga karena di dalam taman surga tidak akan terjadi bencana, tidak akan terjadi musibah-musibah. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwa zikir merupakan obat penyakit hati, penyakit hasad, penyakit hasud, penyakit riya, penyakit dengki dan lain-lain sebagainya. Zikir adalah obat penyakit tersebut. Di dalam kitab Al-Fawaid fi Sholati Abwaid dituliskan bahwa orang yang selalu menjaga zikir akan terbebas dari segala bencana. Di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian aku perintahkan agar selalu berzikir. Perumpamaan orang-orang yang selalu berzikir bagaikan orang-orang yang sedang dikejar-kejar musuh dari belakang, kemudian ia lari dan sembunyi di sebuah benteng pertahanan, maka ia akan selamat dari musuh-musuhnya. Jadi siapa-siapa yang hadir di majelis zikir, yang duduk di majelis zikir untuk berzikir, maka dia akan terlindungi dari segala macam bala dan mara bahaya, terlindungi dari segala macam kesulitan-kesulitan. Ia akan diberikan kemudahan-kemudahan, dan Allah angkat derajatnya, Allah berikan kemudahan segala urusannya, disampaikan segala cita-citanya. Demikian pula orang-orang yang berzikir, mereka merupakan orang-orang kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak ada orang yang lebih beruntung daripada orang-orang yang berzikir, karena ia menjadi kekasih raja dari segala raja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, orang-orang yang berzikir, dadanya akan diberikan sinar oleh Allah. Dadanya orang-orang yang berzikir akan terbuka dan hatinya akan dipenuhi nur, cahaya dengan zikirullah. Hati yang keras akan menjadi lunak, hati yang kasar akan menjadi lembut. Masih banyak keutamaan-keutamaan zikir yang lainnya, baik keutamaan lahiriah maupun keutamaan batiniah. Makanya mari sama-sama kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah senantiasa menuntut kita, membimbing kita. Hadirin para pencari ilmu yang dirahmati Allah, sehingga sebagian ulama telah menuliskan lebih dari 1000 keutamaan zikir. Pada suatu ketika Abu Umamah radhiyallahu anhu didatangi oleh seseorang. Orang itu berkata di dalam mimpinya, saya melihat ketika engkau masuk atau engkau keluar, engkau berdiri atau engkau duduk, pada setiap saat para malaikat berdoa untukmu. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, apabila engkau ingin seperti itu, engkau juga bisa mendapatkannya. Kemudian Abu Umamah radhiyallahu anhu membacakan satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu adhkuru wallahu dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa rahmat Allah dan doa para malaikat selalu mengiringi, selalu menyertai orang-orang yang berzikir. Semakin banyak seseorang berzikir kepada Allah, maka semakin banyak ia didoakan oleh para malaikat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang di antaramu tidak berani untuk beramal pada malam hari, tidak dapat membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bakhil, dan tidak dapat berjuang di jalan Allah karena takut, hendaklah memperbanyak zikirullah, memperbanyak zikir, karena memperbanyak zikir dapat menutupi kekurangan ibadah nafilah. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zikir adalah ciri iman, ciri orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berzikir akan terhindar dari segala bala dan mara bahaya. Orang-orang yang berzikir akan terbebas dari sifat nifak, dari sifat munafik, akan terbebas dari gangguan-gangguan setan, dan akan terselamatkan dari siksa api neraka. Karena demikian banyaknya keutamaan-keutamaan zikir, sehingga disebutkan bahwa zikir lebih baik dari semua ibadah. Khususnya orang-orang yang berzikir dapat terhindar dari siksa api neraka, dapat terhindar dari bisikan-bisikan setan. Dan orang-orang berzikir sangat membantu untuk melindungi dirinya, untuk menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirinya. Ia akan selalu diselimuti kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para malaikat selalu mendoakan untuknya. Makanya para sahabat sekalian, senantiasa kita memohon kepada Allah, semoga kita diberikan kekuatan untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Allahumma aina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saudaraku para pencari ilmu yang dirahmati Allah, demikianlah apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Namun sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan satu amaliyah atau zikiran yang insya Allah banyak manfaatnya buat kita semua. Saudaraku para pencari ilmu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan sebuah zikiran yang apabila kita baca secara istiqomah, zikiran ini akan menjadi kunci pembuka, akan terbukanya pintu ijabah bagi segala hajat-hajat kita. Zikir yang sangat sederhana, pendek, tetapi memiliki keutamaan yang luar biasa ketika kita istiqomah mengamalkannya, yaitu zikiran-zikiran yang disebut Ismul Azam, yaitu nama keagungan Allah yang menjadi raja dari segala nama-nama yang ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikiran ini sangat luar biasa, sampai-sampai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, Al-lizu biyaya jalalil wal ikram. Kata Imam Nawawi, perbanyaklah, jangan ditinggalkan bacaan zikir ini. Sampai diriwayatkan satu riwayat ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Bilqis untuk masuk Islam. Ratu Bilqis diperintahkan untuk masuk Islam oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Bilqis marah dan tersinggung, unjuk gigi, diunjukin hartanya untuk pamer kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau kata bahasa kita mah, siapa elu? Gua ini orang kaya, uang banyak, harta banyak, lu pakai nyuruh-nyuruh gua. Akhirnya Ratu Bilqis ingin pamer, ingin menunjukkan hartanya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu di tengah perjalanan
jin sahabat daripada Nabi Sulaiman alaihissalam lapor kepada Nabi Sulaiman. Ada Ratu Bilqis datang dengan membawa harta untuk menunjukin kepada Nabi Sulaiman bahwa dia lebih kaya daripada Nabi Sulaiman. Dapat laporan seperti itu, Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian bertanya kepada para sahabat-sahabatnya. Dari sahabat-sahabatnya itu ada bangsa jin, ada bangsa manusia, ada bangsa-bangsa binatang dan makhluk-makhluk yang lainnya. Kata Nabi Sulaiman, siapa yang bisa membawa kemari singgasana Ratu Bilqis? Nah kemudian ada kata jin ifrit, saya bisa ya Nabi, saya bisa membawa kerajaan singgasana Ratu Bilqis. Bagaimana caranya, kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Kata ifrit nih, jin ifrit, ente lagi duduk belum bangun, kerajaan Ratu Bilqis akan sampai di depanmu. Hebat, sakti jin ifrit. Jadi ketika Nabi Sulaiman duduk belum bangun, kerajaan itu sudah sampai di depan Nabi Sulaiman alaihissalam. Terus kata Nabi Sulaiman alaihissalam, ada lagi nggak yang lebih cepat lagi? Kemudian ada lagi sahabat Nabi Sulaiman alaihissalam yang bernama Asif Bariyah. Apa kata dia? Saya akan bawa itu secepatnya, sebelum ente merem sampai melek kembali di saat ente kedip. Jadi ente kedip, merem, belum melek, kerajaan Ratu Bilqis akan sampai di hadapanmu. Nah, inilah wirid yang sering dibaca oleh Asif Bariyah adalah ya Jal Jalalil wal Ikram, ya Jal Jalalil wal Ikram, ya Jal Jalalil wal Ikram, yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis, yang memiliki wujud iji wal karomah. Jadi siapa yang membaca, mengamalkan ini, maka Allah akan mudahkan segala urusan-urusannya. Allah akan datangkan segala permintaannya. Siapa yang membaca setiap hari 1100 kali, apa yang dia minta akan diberikan oleh Allah, akan dimudahkan segala urusannya di dunianya, akan diberikan, dunia akan nguber-nguber dia. Atau minimal kita membaca 700 kali setiap hari, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan dari kesulitan-kesulitan kita. Jadi kita membaca 1100 kali, kita baca setiap hari. Boleh juga kita membaca 700 kali tiap hari. Jadi entah kita bacanya siang atau kita mau bacanya malam, silakan. Jadi sesempatnya kita untuk mengamalkannya, tapi rutin tiap hari, entah siang atau malam. Kalau kita membaca, yang penting satu hari 1100 atau 700 kali. Insya Allah, Allah akan mudahkan urusan kita. Allah akan sampaikan segala cita-cita kita. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, barakah wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.